Halo Sobat Rinair, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki segudang budaya dan hal-hal yang berbau gaib dari berbagai daerah dan aspek kehidupannya. Dari Sabang hingga Merauke, nampaknya selalu saja ada tempat yang dipercaya terdapat kerajaan gaib yang tak kasat mata, baik di daratan maupun lautan. Bahkan kerajaan-kerajaan gaib itu pun hingga saat ini masih eksis di telinga masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas kerajaan gaib tersohor yang ada di Indonesia versi Rinair Channel. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tahu video-video terbaru dari Rinair Channel. Yang pertama, Kerajaan Jin di Alas Purwo. Berbicara tentang tempat mistis di Jawa Timur, maka nama Alas Purwo sudah pasti ada di urutan pertama. Mulai zaman Bung Karno hingga hari ini, hutan di ujung timur tanah Jawa itu sudah dikenal dengan kemistisannya. Bagi warga Banyuwangi, Alas Purwo memang terkenal sangat angker. Penduduk sekitar meyakini di Alas Purwo terdapat istana jin tempat seluruh setan yang ada di Pulau Jawa berkumpul. Bahkan warga sekitar sudah terbiasa melihat penampakan makhluk halus. Setiap tahunnya, ribuan umat Hindu dari Bali dan Banyuwangi berkunjung ke sebuah pura yang terletak di tengah Alas Purwo. Puncaknya, saat tanggal 1 Suro atau tahun barunya masyarakat Jawa, banyak warga yang datang ke Alas Purwo untuk bersemedi, mencari wangsit atau sekedar lelaku gaib. Alas Purwo terlihat seperti hutan biasa, banyak pohon dan sangat lebat. Tapi, jika kita bisa masuk ke dalamnya, ternyata tempat ini menunjukkan pemandangan yang beragam. Salah satunya adalah terdapat banyak gua yang tersebar di penjuru hutan. Ada yang mengatakan jika Alas Purwo memiliki setidaknya 40 gua, dan menurut kabarnya masing-masing gua ini selalu ada penghuninya. Tak hanya yang kasat mata saja, tapi juga bangsa gaib. Penggunaan gua ini katanya lebih sering untuk bersemedi. Mungkin sudah ratusan tahun Alas Purwo berdiri, namun hingga hari ini kemisteriusannya masih belum terpecahkan. Bahkan pamor angkernya tetap terjaga. Buktinya, masih banyak orang yang percaya akan cerita mistis di sini, dan selalu menolak ketika ditantang untuk masuk ke dalamnya. Jika ada cerita yang paling identik dengan Alas Purwo, hal tersebut tak lain adalah rumor soal orang-orang yang menghilang di sana. Banyak cerita tentang orang yang penasaran dan masuk Alas Purwo tapi mereka tak bisa keluar. Mereka tertelan selamanya di hutan Alas Purwo. Konon sebagian orang tak bisa keluar dari hutan ini lantaran orang-orang tersebut punya niatan yang jahat serta hati yang kotor. Orang-orang percaya jika dua hal itu yang dibawa masuk ke dalam Alas Purwo, maka kemungkinan besar ia tak akan bisa keluar. Tak hanya kental dengan rumor menghilangkan manusia yang masuk ke dalamnya, tempat satu ini juga identik dengan ilmu gaib. Tepatnya sering dipakai untuk belajar ilmu-ilmu klinik. Ada banyak sumber yang menginformasi hal ini. Hal tersebut juga dibuktikan dengan banyaknya gua di sana yang ternyata selalu meninggalkan jejak manusia. Salah satu hal yang paling dikenal masyarakat soal Alas Purwo adalah daerah di mana kerajaan jin berdiri. Bahkan menurut banyak cerita, kerajaan jinnya sendiri luar biasa begitu besar, megah dan sangat ramai. Bagi yang punya mata batin, katanya bisa melihat kerajaan ini. Rumor tersebut memang sudah sangat melekat dengan Alas Purwo. Tapi, mungkin saja anggapan ini muncul lantaran Alas Purwo sendiri identik dengan magis dan klenik. Makanya, kemudian keduanya pun saling berhubungan. Yang kedua, Kerajaan Jin di Wentira. Berbagai kerajaan gaib di Indonesia masih dipercaya memiliki keeksistensiannya. Salah satunya adalah Kerajaan Gaib Wentira. Sebuah daerah yang didominasi oleh hutan belantara di kota Palu,
dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Banyak yang mempercayai jika kerajaan gaib Wentira merupakan kerajaan yang menyimpan harta karun emas. Bahkan terdapat istana yang terbuat dari emas murni. Warga setempat menyebutkan terdapat 9 penjaga dari bangsa jin yang tak segan akan menyerang siapa saja yang mengganggu ketentraman di wilayah Wentira. Bukan hanya itu, peradaban di kerajaan ini juga disebut-sebut sebagai wilayah yang sangat maju dari kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Namun apabila Anda menemui dan melihat kerajaan tersebut, jangan sesekali berani mengambil emas-emas yang ada di sana, karena nyawa akan menjadi taruhannya. Berdasarkan warga Palu yang pernah melihat langsung penghuni kerajaan gaib Wentira, mereka berpenampilan layaknya manusia biasa, hanya saja tak memiliki garis tengah bibir dan dapat menghilang seketika. Penghuni kerajaan Wentira sering dijumpai di sekitar tugu berwarna kuning yang dijuluki warga sebagai Tugu Kuning. Warna kuning adalah ciri khas yang awam ditemui di Wentira. Pasalnya, di sepanjang jalan terjal menuju kawasan tersebut berjajar rumah mungil yang berwarna kuning. Diketahui jika warna tersebut merupakan warna yang sangat disukai oleh penghuni kerajaan Wentira. Oleh karena itu, tokoh adat setempat melarang bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke sana dengan mengenakan pakaian kuning. Tak main-main, siapapun yang melanggar bisa saja menghilang untuk selamanya karena terbawa ke kerajaan gaib Wentira. Yang ketiga, kerajaan jin di Gunung Merapi. Dalam dunia mistis, Gunung Merapi dianggap sebagai salah satu pusatnya kerajaan jin di Indonesia. Gunung ini juga punya kaitan yang sangat erat dengan Laut Selatan Jawa. Terdapat beberapa tempat di gunung ini yang dianggap angker, dari mulai lereng hingga kawah di puncaknya. Gunung Merapi berada di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Klaten. Gunung ini memiliki ketinggian 2.998 meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 2004, kawasan hutan di sekitar puncaknya dijadikan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi. Gunung Merapi termasuk dalam gunung api paling aktif di dunia. Dilansir dari bacaterus.com, Merapi memiliki beberapa lokasi yang dianggap angker. Lokasi tersebut terbentang dari mulai hutan, lereng, hingga puncaknya. Para penduduk sangat menghormati tempat tersebut dan kita dilarang untuk menebang pohon, mengambil rumput, memindahkan hingga merusak benda-benda yang ada di kawasan tersebut. Selain larangan aktivitas tersebut, kita juga tidak boleh berbicara kotor atau berbuat maksiat di tempat tersebut. Jika melanggar, maka biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan di lokasi ini cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Jaraknya yang hanya 1 km sebelum kawah puncak Merapi membuat Pasar Bubrah menjadi lokasi favorit untuk beristirahat. Banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini untuk bermalam dan menunggu matahari terbit keesokan harinya. Nah, ketika malam hari itulah para pendaki biasanya mendengar suara riuh di lokasi tersebut. Suara riuh tersebut mirip dengan aktivitas jual beli yang terjadi di pasar. Tidak hanya itu saja, suara alunan gamelan dan gending Jawa juga terkadang sayup-sayup terdengar di antara keriuhan tersebut. Para masyarakat juga percaya jika bebatuan yang berserakan di lokasi tersebut merupakan warung dan meja makannya para makhluk halus pengunjung pasar tersebut. Tidak sedikit pendaki yang menginap di Pasar Bubrah pernah melihat penampakan berbagai makhluk gaib. Beberapa di antaranya adalah penampakan wanita berambut panjang yang bergelantungan di bukit, atau makhluk gaib yang menyamar sebagai pendaki lain dengan atribut lengkap namun berjalan melayang. Sosok keraton khas Jawa juga sering muncul di lokasi ini. Sosok tersebut biasanya adalah para penjaga keraton dan Nyai Sinden dengan pakaian tradisionalnya yang khas. Bahkan ada juga yang pernah melihat pasukan perang tradisional dengan peralatan yang lengkap. Yang keempat, kerajaan jin di Masalembo. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi pasalnya Masalembo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kecamatan ini terdiri dari 3 pulau yaitu Masalembo, Masakambing, dan Kramian.
Perairan Masalembo sering dianggap sebagai segitiga Bermuda versi Indonesia. Hal ini berdasarkan posisinya yang dapat digambarkan dengan garis khayal di perairan Laut Jawa Timur atau Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat. Namun tak hanya itu saja, bahkan menurut mitos yang berkembang di masyarakat Masalembo, perairan ini adalah tempat di mana berdiri sebuah kerajaan makhluk halus. Hal ini diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang berhasil melewati laut tersebut. Tidak sedikit orang yang pernah melihat penampakan misterius seperti ular laut raksasa, burung raksasa, hingga kemunculan naga. Salah satu tragedi terburuk dalam sejarah transportasi laut Indonesia terjadi di sini. Kapal motor penumpang Tampomas II pada 27 Januari 1981 terbakar hingga tenggelam dalam pelayaran dari Tanjung Priok ke Makassar. Dari 1.000 lebih penumpang tercatat sekitar 432 tewas akibat tragedi tersebut. Tak hanya kapal, pesawat pun ikut menjadi korban. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan 574 mengalami kecelakaan yang menewaskan 102 penumpang. Namun menurut penjelasan ilmiah, perairan Masalembo merupakan titik pertemuan antara arus kencang dari barat yang terus memanjang ke Laut Jawa dengan arus kencang dari utara Selat Makassar. Selain dianggap sebagai segitiga Bermudanya Indonesia, perairan Masalembo juga dianggap masyarakat setempat sebagai daerah yang dikuasai Ratu Malaka. Ada pula yang menyebutnya sebagai salah satu wilayah kerajaan gaib terbesar di Indonesia yang dihuni siluman dan jin. Warga di Kepulauan Masalembo percaya bahwa untuk melalui perairan Masalembo dengan selamat, baik nelayan maupun kapal yang melintas harus memberi salam dan meminta izin pada para penghuni lautan tersebut dan serta membawa sejumlah sesajen khusus. Jika ada gelombang bergaris putih, penduduk setempat percaya bahwa saat itu kita tak diizinkan melewati kawasan itu. Apabila nekat menerobos, maka cuaca buruk ataupun nasib sial biasanya akan menanti dan memakan tumbal nyawa manusia. Yang kelima, Kerajaan Jin Pulau Mas. Pulau Mas terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Centigi, Sawah, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di tempat ini terdapat sebuah rawa, tapi jika dilihat oleh orang berbakat, akan tampak sebuah kerajaan yang dibangun dari emas murni. Bagi beberapa orang yang percaya dengan hal gaib akan berhati-hati ketika melewati sebuah tempat yang angker. Mereka akan waspada dengan cara menjaga sikap. Kadang mereka akan permisi dahulu ketika memasuki tempat yang diyakini angker. Layaknya sebuah kerajaan, Pulau Mas dipimpin oleh Raja Jin Sakti bernama Raden Werdinata. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Jin ini didampingi oleh Mahapati Jongkara dan Panglima Kalasrenggi. Raden Werdinata terkenal sebagai Raja Jin paling sakti di antara para jin penguasa alam gaib di bumi maupun laut. Menurut kabar, ia masih memimpin kerajaan Pulau Mas hingga saat ini. Legenda kerajaan gaib Pulau Mas diawali dengan kisah seorang raden bernama Wiralodra yang membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk untuk membangun kerajaan. Melihat tingkah laku Raden Wiralodra tersebut, Raden Werdinata berang. Mereka akhirnya saling mengadu kesaktian. Kedua raden tersebut sama-sama sakti, sehingga perang berlangsung selama 11 bulan. Perkelahian tersebut dilerai oleh Raja Jin lain bernama Kalacungkring. Raja Jin Kalacungkring takut jika pertarungan tersebut akhirnya melibatkan Kisidum, leluhur Raden Wiralodra. Jika sampai Kisidum terlibat, maka kerajaan jin di sepanjang Sungai Cimanuk akan luluh lantah. Akhirnya perjanjian damai disepakati dengan pernikahan lintas alam antar alam manusia dan jin. Raden Werdinata menikahi Putri Inten yang merupakan anak dari Raden Wiralodra. Setelah sepakat berdamai, mereka bergotong royong membangun kerajaan. Pembangunan kerajaan tersebut memakan waktu sekitar 3 bulan. Raden Wiralodra menjadi pemimpin pertama di kerajaan yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu tersebut. Setelah berdamai, Raden Werdinata ingin mengikat tali persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Namun, Raden Wiralodra tak bisa menerima saudara yang tak seiman.
Akhirnya Raden Werdinata mengucap syahadat dan menjadi jin muslim. Sebagai jin muslim, ia berjanji tak akan mengganggu manusia. Dengan berdamainya kedua pemimpin dari dunia tersebut, masyarakat kerajaan Pulau Mas dan rakyat Raden Wiralodra juga hidup rukun. Penghuni kerajaan Pulau Mas berjanji membantu manusia dari segi ekonomi. Seiring perkembangan zaman, bantuan tersebut mulai bergeser maknanya. Banyak orang-orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pintas. Mereka mengunjungi Pulau Mas untuk mencari pesugihan. Namun, bantuan tersebut tidak gratis. Penghuni kerajaan Pulau Mas mau membantu dengan syarat orang tersebut mau menjadi budak di kerajaan Pulau Mas hingga kiamat kelak. Pemberi pesugihan tersebut bukanlah Raden Werdinata. Mengenai pesugihan yang menyesatkan tersebut, juru kunci menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan dari penghuni kerajaan Pulau Mas yang berperangai buruk. Terlepas dari ada tidaknya kerajaan gaib Pulau Mas, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Raden Wiralodra dan Werdinata. Sebaiknya kita tidak merusak alam demi kepentingan pribadi. Alam juga menjadi tempat tinggal makhluk hidup lain, bukan hanya manusia. Selain itu, untuk mencapai kesuksesan kita harus berusaha dengan giat. Nah, Sobat Renair, itulah tadi pembahasan kita tentang beberapa kerajaan gaib tersohor yang ada di Indonesia versi Renair Channel. Thank you for watching, tetap semangat dan sampai jumpa.